Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ridailah wali syafaati Rasulillah wali kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jamil mu'mina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji bersama-sama kembali. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menggapai barokah dan fadilah ngaji serta silaturahmi. Apalagi hari ini hari Jumat, ya, hari yang penuh dengan barokah. Kita awali hari yang penuh barokah ini dengan ibadah dan ngaji serta silaturahmi. Masya Allah, luar biasa. Anugerah Allah yang sangat berharga. Harus kita syukuri dan harus kita ikhtiari agar kita bisa istiqomah. Kita lanjut ngaji Nasaihul Ibad. Kita sudah sampai di bab 3 makalah yang ke-11. Bagian yang ketiga. Nah, ini bab tentang mengapa Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau bisa diangkat sebagai kekasih Allah? Masih ingat 2 hal yang pertama? Bapak Ibu? Ada yang ingat? Ya, masih ada yang ingat kan? Masih, Pak. Apa itu? Yang pertama karena Nabi Ibrahim lebih mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi. Masya Allah. Terus yang kedua? Tidak pernah risau sesuatu yang telah Allah jaminkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Terima kasih Ibu Maimunah. Ibu Maimunah di mana? Padang kah? Padang, Pak. Padang. Alhamdulillah. Masya Allah. Betul sekali. Tepat. Dapat nilai 100. Dapat bonus dari Om Aris. Nanti dapat hadiah peppermint. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om Aris jangan pura-pura nggak dengar. Jadi, kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah? Yang pertama karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memilih perintah Allah di atas perintah selain Allah. Kepentingan Allah di atas kepentingan yang lain. Urusan Allah di atas urusan yang lain. Yang kedua, tak pernah galau, tak pernah risau, ya, dengan apa-apa yang telah dijamin oleh Allah untuk kita. Apa yang sudah dijamin oleh Allah untuk kita? Rizki, ya, ajal, ya, takdir semuanya. Itu sudah dijamin oleh Allah. Ya, kita nggak perlu galau dengan, itulah tawakal, ya. Kita nggak perlu galau dengan hasil, kita sibuk dengan proses atau usaha atau ikhtiar. Karena itu wilayah kita. Wilayah Allah, tetapkan hasilnya. Kita nggak usah memasuki wilayah Allah. Ya, berarti kalau Allah sudah tetapkan takdir, itu pasti yang terbaik untuk kita. Nah, sampai takdir itu terjadi, kita tugasnya berikhtiar. Ya, simpel hidup ini. Insya Allah kalau prinsipnya begitu, bahagia dan menjadi kekasih Allah. Dan yang ketiga apa, Bapak Ibu? Yang ketiga adalah, nah ini menarik ini.
Menarik sekali ini. Kita bisa menjadi kekasih Allah lewat jalur mana? Nah, lewat jalur yang pertama, kedua, ketiga, atau tiga-tiganya. Nah, ini lebih bagus kalau tiga-tiganya. Yang ketiga ini harusnya sangat achievable, ya, sangat bisa kita lakukan ini. Apa itu? Wamah wama ta'asyaitu wama ta'asyaitu. Aku tidak pernah makan malam. Ai ma akaltu waqtal masai. Atau maksudnya tidak pernah makan di waktu sore. Ya, maksudnya sore dan malam lah ya. Kurang lebih makan malam itu mulai dari sore sampai malam. Wama taghadaitu, dan aku tidak pernah makan siang. Ai ma akaltu waqtal ghada, maksudnya makan di waktu siang. Illa, kecuali. Nah, jadi tetap makan malam, tetap makan siang. Ya. Tapi illa, kecuali ma'ad-dhaifi, bersama dengan tamu. Maksudnya bersama dengan orang lain. Dengan sahabat, dengan teman. Ya. Ruya, diriwayatkan. Annahu, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kana yamshi, beliau itu bisa berjalan. Milan, 1 mil. Au milaini, atau 2 mil. Ya, beliau itu berjalan 1 mil, 2 mil. Litolabi, untuk mencari man, orang. Yang kulu, yang bisa diajak makan. Ma'hu, bersamanya alaihissalam. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Rupanya ini. Ya. Rupanya ini rahasia. Mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Apa itu? Beliau itu tidak pernah makan siang. Beliau itu tidak pernah makan sore atau makan malam. Kecuali traktir orang lain. Kecuali bersama dengan orang lain. Bersama itu bukan minta ya. Bersama minta mah banyak. Ya. Bersama itu maksudnya mentraktir. Mengajak orang lain makan. Dibayarin. Bukan hanya ngajak aja. Ya makan, yuk makan. Tapi saya dibayarin ya. Itu mah biasa itu. Banyak temannya. Gitu ya. Ini ngajak mencari orang untuk diajak makan. Dia dibayarin makan. Ditraktir oleh beliau. Dijamu oleh beliau. Dan beliau itu bisa berjalan 1 mil sampai 2 mil untuk mencari orang yang diajak makan. Ya, makan, oke lah, ini sebentar lagi makan pagi. Mungkin makan pagi agak susah kan, masih di rumah gitu ya. Tapi makan siang atau makan malam, itu selalu mencari orang untuk diajak makan bareng-bareng. Luar biasa kan? Ya, coba. Sampai rela beliau jalan 1 mil, 2 mil untuk menemukan orang yang bisa diajak makan bersama. Masya Allah. Ya. Ini lagi-lagi saya mengajak Bapak Ibu memahami secara letterlock dulu pertama. Ya, secara letterlock itu ya memahami apa adanya sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, makalah ini. Apa adanya itu maksudnya ya, kalau kita mau jadi kekasih Allah, ayo setiap kali waktu makan siang dan makan malam, traktir orang lain, ajak orang lain makan bersama dengan kita. Bayarin, jangan lupa ya, jangan kita yang minta dibayarin ya. Tuh. Itu Anda jenengan bisa menjadi kekasih Allah dari jalur traktiran. Perlu dibikin campaign itu, Pak Aris ya, Pak Faisal. Yuk menjadi kekasih Allah dari jalur traktiran. Ya. Insya Allah. Bisa menjadi kekasih Allah seperti Nabi Ibrahim dari jalur mentraktir makan siang dan makan malam. Masya Allah. Ya. Nah, itu secara letterlock. Sampai ikhtiarnya Nabi Ibrahim itu serius banget Bapak Ibu. Bukan hanya nunggu orang datang lalu diajak makan. Sampai beliau cari. Sampai jalan 1 mil, 2 mil. Ayo, yuk, makan yuk, diajak makan. Nah, keren kan? Kalau untuk udah Faisal, untuk Pak Aris, itu achievable ini. Bisa ini, ya. Bisa menjadi dikasih Allah dari jalur traktiran, ya. Nggak harus selalu makan di resto yang mewah, ya. Apa yang kita makan, itu yang kita ajak makan orang lain, ya.
Dan tidak harus memberatkan diri, ya. Harus dijamu, misalnya kambing guling, ya nggak harusnya. Pokoknya setiap kali makan kita ajak makan orang. Nah, itu letter luck ya Bapak Ibu ya. Pada saat yang bersamaan, saya juga selalu mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama mencari makna esensial di balik kata-kata itu, ya. Jadi bukan hanya secara letter luck, tapi maknanya apa sih? Ya, kenapa Nabi Ibrahim bisa menjadi kekasih Allah dari jalur traktiran seperti ini, gitu ya. Oh, rupanya maknanya adalah peduli kepada lingkungan sekitar kita, berbagi, ya, khususnya untuk hal-hal yang elementer, kebutuhan-kebutuhan yang sangat dasar. Apa sih maknanya? Jangan sampai ada saudara kita, tetangga kita yang ada di sekitar kita itu lapar sementara kita makan. Jangan sampai lingkungan sekitar kita itu ada yang kedinginan sementara kita hangat. Jangan sampai ada yang tidak sekolah sementara anak-anak kita sekolah di sekolah favorit yang bayarannya mahal, ya. Ada orang yang tidak punya tempat untuk tidak bisa berobat ketika sakit, sementara kita ini bisa nunjuk rumah sakit paling mahal di tempat kita. Nah, itu kan kebutuhan dasar yang kita nggak boleh menyepelekan, meninggalkan, melupakan. Nah, kalimat yamsi milun au milaini. Nabi Ibrahim itu sampai berjalan 1 mil atau bahkan 2 mil untuk mencari orang yang diajak makan. Itu juga bisa dimaknai sebagai coverage kita yang fardu ain, ya. Kalau kita mau sedekah kemana-mana boleh, ya. Tapi lihat wilayah sekitar kita, tetangga kita kurang lebih 1 sampai 2 mil. Itu diamankan, ya. Jangan sampai kita sedekah kemana-mana, tetangga kita lapar. Ya, kita donasi kemana-mana, tetangga kita ada yang sakit nggak bisa berobat, ya, ada yang mau sekolah nggak bisa bayar. Ini kita memaknai, ya, beyond teks, ya, di atas teks, ya, melampaui teks, ya. Teksnya penting, ya. Tadi mencari jalur menjadi kekasih Allah dari jalur traktiran, ya. Tapi juga beyond teks kita belajar memaknai begitu. Ya, jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan, jangan sampai ada tetangga kita yang tidak punya tempat untuk tidur, tidak punya baju, ya, yang layak tentu saja, ya, tidak punya biaya untuk berobat, ya, tidak bisa sekolah, ya. Coverage-nya yang wajib, yang fardu itu, lihat itu sekitar 1 sampai 2 mil, ya, kurang lebih mungkin fokus dengan tetangga kita di 1 kilometer persegi, ya, radius 1 kilometer di sekitar kita. Nah, kan terpetakan kan. Bayangkan kalau semua kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu peduli dan mengamankan 1 kilometer di sekitar kita. Insya Allah, ya, insya Allah bahagia dunia akhirat. Ya, bahagia dunianya karena tetangga kita pasti keurus, ya, dipedulikan. Dan karena dipedulikan pasti tetangga kita akan mencintai kita. Kan itu salah satu barokah dan fadilah sedekah. Ya, di dunia kita dicintai, di akhirat apalagi. Nah, jadi insya Allah bahagia dunia dan bahagia akhirat dan akan menjadi kekasih Allah itu dari jalur traktiran ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dimudahkan langkahnya oleh Allah untuk bisa menjadi kekasih Allah seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Silakan Anda pilih dari jalur mana. Ya, jalur traktiran ternyata juga bisa. Ya. Dan harus kita maknai beyond the text, ya, melampaui teks, bahwa intinya adalah peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Jumat barokah, mudah-mudahan kita semakin bersemangat
untuk usaha bersama-sama jadi kekasih Allah dari jalur manapun. Amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi